Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yushahih dalika bima dzakarna min ta'alluqihi bil haq wa fi ghairihi ilaih min nafsih wal khalqi in qata'a wa raja'a min haitsu ja'a. Barang siapa yang tidak membenarkan niatnya, tidak membenarkan i'tiqadnya dalam setiap melakukan aktivitas, maka dia akan gagal, intinya gitu, kembali pada posisi semula alias gagal. Kadang malah lebih jelek. Kalau lebih jelek kayak ya ndak. Apabila yang dilakukan kebaikan, kalau yang dilakukan kejelekan ya tambah rusak. Jadi harus dipolke niate, dicari yang baik dulu. Kadang baik itu pun ternyata ndak baik-baik beneran, ternyata hanya polesan nafsu. Contoh, ada orang terkenal, akhirnya sampai terkenal, uangnya banyak, di depan rumahnya ada janda anak satu sik semlohe, isik cantik, yatim pisan anaknya. Subhanallah, naudzubillah ya. Rono zamane mudi terkenal dadi kiai gede utawa uangnya banyak, ada janda anak satu tinggal mati suaminya, anaknya kecil yatim. Kasihan anaknya, ya aslinya kasihan sama anaknya, apa kasihan sama babonnya. Saya mau nolong, saya mau mengentaskan bebannya. Mengentaskan bebannya apa mengurangi beban otakmu, mengurangi beban pikiran. Nah ini masalahnya, kadang antara bisikan nafsu, saya ini supaya dia itu punya yang nanggung jawab, supaya dia itu ada yang bantu. Itu bahasa-bahasa nafsu atau bahasa nurani. Istilah kasihan apa eman eman. Kalau kasihan betul dari nurani, jos dapat barokah insyaallah. Barokah, enggak kira ada masalah. Tapi le eman-eman alah masalah. Saya itu mau menunjukkan, kalau kiai biasanya gini, ustadz biasanya gini, saya itu mau menunjukkan pada umat supaya umat itu tahu kalau hal semacam ini boleh. Alah, kayak iya ya. Tapi le akibatnya ngerot kali. Gini aja, sampai itu tujuannya berjuang apa-apa. Kalau tujuanmu berjuang, lihat kegiatanmu yang akan kau lakukan itu membantu perjuanganmu atau merusak perjuangan. Ngono ya, terus ngono ya. Paham ya? Soalnya kate lapo-lapo, ibaratnya orang itu keutamaannya dulu apa? Utamanya jalannya awal apa? Lah, kemudian ada hal-hal di tengah jalan yang membingungkan, maka orientasinya itu menyempurnakan dan membantu perjuangan suksesmu atau malah merusak atau menggagalkan. Kalau merusak berarti nafsu. Kalau sekiranya membantu berarti nurani. Iki sing gede-gede kuwatir aku. Lek penak lek wong sugih-sugih ndak masalah. Biasanya pejuang-pejuang yang berisiko tinggi. Paham di? Jadi ya gitu. Ukurannya mati. Contoh gini, ada seorang profesor ketika penelitian atau ketika tes mahasiswa, profesor tadi mengambil sebuah ember bak, kemudian dimasuki batu, sak gegem-gegem, blek sampai penuh. Tanya sama mahasiswa, mahasiswa, kira-kira ini kalau diisi pasir masih batu kerikil-kerikil masih masuk apa enggak? Masuk, ya wis, isi batu kerikil masuk. Kalau diisi pasir masuk apa enggak? Masuk.
Kalau diisi air masuk. Sampean kalau saya balik diisi air dulu penuh, diisi batu, tidak bisa. Diisi kerikil, tidak bisa. Dipisahin. Sampean tahu maksud saya apa? Enggak tahu. Gini, ada dua kesimpulan dari cerita saya. Sesibuk apapun, ketika itu kebaikan kau masukkan, sebenarnya masih bisa dilakukan. Yang penting sampean mau ngoyo masukkan. Yang kedua, ketika kau sudah memprioritaskan sesuatu, memprioritaskan atau memilih dalam sebuah langkah, pilih yang prioritas dulu, yang besar-besar dulu masukkan des. Setelah itu yang lain akan ngikut semua. Dan ingat, ketika mau melakukan sesuatu hal di sela-sela prioritas, di sela-sela tujuan utama, melakukan suatu aktivitas di sela-sela tujuan utama sukses, lihat itu mendukung kesuksesanmu, mendukung perjuanganmu atau merusak dan menghancurkan. Wis, paham ya? Ini bingung lagi ya, bingung jegluk nendase, bingung. Masa kayak gitu sih bingung. Wah, ini nanti mendukung ya, terus no. Masa tidak bisa membedakan. Peteng, ya kalau peteng gelap ya berarti menghancurkan. Masya Allah. Kerungu Pak Jaka, saya berjuang ngono, khawatir tok aku. Kadang masih rada sukses imbas-imbas saya bingung. Ini saya mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa hal ini adalah syariat halal. Ini adalah kadang gawa-gawa Nabi Muhammad. Walah. Nabi Muhammad patake iku. Ini tuntunan Nabi Muhammad. Ini adalah syariat Nabi Muhammad. Ittiba Rasul ya rabi yo mbok tuwek-tuwek niku. Ittiba Rasul milih sing ayu-ayu. Kayak sing tuwek jere Ittiba Rasul pokok enak lah ngono. Sing cilik-cilik ndak paham. Tapi sing rada meh gede-gede niki lho. Menawa moga-moga ya sukses kabeh. Lek sik kaya mudi kaya badik ngene iki urung enek mikiran rek. Tapi lek wis dilalah ya Allah biyen dulu padahal imbas-imbis tukangan wedhus, tukang arit, tukang golek kayu. Pasan wis dikei sukses, kei mulya ndak kelingan blas, ndak ingat blas gawayane ndak kaprah. Wis. Jadi setiap mau melangkah benarkan dulu niatmu. Karena Allah apa karena nafsu. Sandarkan pada Allah. Pasrahkan pada Allah. Kadang enek sing metu wenteng daripada ya wis kono-kono terus wis. Sementing minimal wis gak kuat ngempet. Sandarkan yang Allah sing kuat. Daripada zina kayak, daripada aneh-aneh kayak. Maka orang yang tidak menyandarkan kuat pada Allah, tidak melihat Allah dalam aktivitasnya, maka dia akan gagal, dia akan kembali pada posisi semula. Maqala ba'dul ulama man dona anau yasil ila Allah taala bighairillah. Orang mengatakan orang yang berprasangka telah sampai kepada Allah tapi tidak bersama Allah. Wong katakan karena Allah, ternyata dia tidak bersama Allah, tidak karena pertolongan Allah. Dia ternyata nuruti nafsu. Alah qata'ah, quti'ah. Putus dia. Manis ta'ana ala ibadatillah binafsih. Orang yang mendendeng, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang berusaha untuk mendekat pada Allah, menuju Allah, tapi dengan pertolongan nafsu ini, karepe dhewe. Ya, karepe dhewe, ndak melihat pertimbangan, ndak melihat baiknya lebih banyak yang mana. Hati karepe dhewe. Diomongi wong gak gelem yang baik itu begini, enggak. Itu namanya karepe dhewe. Wukila ila nafsi, akhirnya mbak Allah jarno arek ngono. Tokoh-tokoh kadang begitu, karepe dhewe ya buar. Ya, walaupun baik, tapi lek binafsih karepe sendiri. Tokoh-tokoh apa-apa ndak mau musyawarah, apa-apa. Itu kan kita meninggalkan perintah Allah, meninggalkan tuntunan Allah.
wong sudah bentuk pengurus, bentuk panitia, pancet karepe dhewe. Ugi labi, maka dipasrahke wis malah gak iso, malah gak berhasil, gak sukses. Apa-apa kita sandara pada Allah, kita ikuti ajaran-ajaran Allah, kita ikuti tuntunan-tuntunan Gusti Allah, minimal kita musyawarah, bertanya, minimal kita melihat akibatnya. Kalau akibatnya baik jalan, akibatnya elek jelek berhenti. Fa'ala lamdi al-salik ayat jalam mu'tamida amri al-isti'anah billah. Maka seorang hamba yang berjalan menuju Allah, sandarannya adalah terus minta tolong pada Allah. Minta tolong pada Allah. Ya Allah, pada posisi gawat, posisi darurat, posisi goyang. Baik, awas dengono gini. Goyang perjalanan menuju Allah itu dek. Ada goyang dengan hal yang tidak menyenangkan nafsu. Diuji, tidak punya duit, diuji dibenci masyarakat, diuji dibenci sama tokoh setempat, diuji dengan diintimidasi. Itu goyang. Untuk menuju keselamatan, menuju perjuangan goyang. Diuji. Tapi kalau diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, itu banyak sukses. Karena kita tetap pada Allah. Tapi kalau sudah digoyang dengan hal yang menyenangkan, aduh. Berat. Banyak yang terjerumus. Wis duwe mobil, punya mobil, jamaahnya banyak, terkenal, pegangannya nang ndi mik. Wah, duitnya banyak. Itu jenenge diuji dengan hal yang menyenangkan. Akhirnya sombong, gagal, mau gini malah ya Allah, ndak ingat dulu waktu soronya dengan istrinya mau ini aneh-aneh lah, itu namanya gagal diuji dengan hal yang menyenangkan. Jadi ketika perjalanan menuju Allah harus terus minta pertolongan Allah, lebih-lebih ketika digoyang, baik digoyang dengan yang tidak menyenangkan maupun digoyang dengan ujian yang menyenangkan, lebih-lebih ketika digoyang dengan hal yang menyenangkan. Terus ya Allah selamat ya Allah, nyuwun selamat ya Allah, selamat ya Allah. Ngoten. Selamat itu penting, selamat mbunangan niku. Kok selamatnya. Kadang jenenge selamat ora selamat apa maneh lek kur atase jenenge Kikin Dayat. Jauh tenan yang Allah selamat ya Allah. Selamat ya Allah, selamat ya Allah. Jawab blok selamat lah saya jebuk. Ya Allah, alama huwa bisa pilih dengan sesuatu yang dijalaninya, minta pertolongan Allah selalu supaya di jalan Allah, terus di jalan Rasulullah. Wala yara qaula nafsi wala quwatah. Terus ketika ada masalah, ketika berjalan menuju Allah, jangan melihat saya. Iki lho, jangan melihat saya. Sandana Allah, saya tidak apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa terus. Jangan lihat saya. Sekali kau melihat saya, alamat gagal, alamat hancur. Karena kalau melihat saya yang muncul kesombongan, saya sudah, saya punya, saya bisa begini. Gagal. Ya Allah, ini ilmu untuk saya ini, ilmu ya Allah, muka-muka selamat. Allah semua, milik Allah semua, karena pertolongan Allah semua, dengan bimbingan Allah semua, terus membutuhkan Allah, membutuhkan pertolongan Allah. Perjalanan masih panjang, perjalanan masih panjang. Sik teko berapa tahun ini? Saumpama ya Allah, moga-moga selamat, moga-moga selamat. Jangan melihat sayamu. Jangan sampai sayamu menutupi dirimu. Awas. Banyak orang akunya menutupi akunya. Paham karepmu ora paham karep? Keaku-akuannya itu loh, menutupi keakuannya yang asli. Merasa aku, ternyata keasliannya, bodohnya, doifnya, jeleknya, tidak bisa apa-apanya. Sampai ketutupan. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bikasirin min ngamali wala qalilih
ngoten, baik amal besar maupun amal kecil. Fadha wa asasus suluk alladzi yumbana alaih itu adalah pondasi-pondasi perjalanan menuju Allah yang memang sudah dipaskan dasar-dasarnya, cagak-cagaknya, insyaallah yang menjadikan selamat sampai tujuan. Al-Fatihah.